树小声吹起，此生魂梦一出君去，前路重山峻岭，不再有你同行。总是微茫如烟，总有万般思念。流光终将故人搁浅在断剑残篇，不成眠。Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 217. Chapter 1287 sampai 1290. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Setengah bulan ya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke Sekte Bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di Sekte Bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte Bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang lama. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh Sekte Bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya berbaring, bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Sekte Bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua, menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika ahli generasi yang lebih tua ini masih dalam sekte, wanita itu bukanlah orang yang menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Granny Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Ini masalahnya ya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Suara tua tiba-tiba ditransmisikan saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao telah muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui, dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru, Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut karenanya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke Sekte Bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi tertahan ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di Central Plains. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan orang besar seperti itu. Tak terduga bahkan wanita tua Hua Yu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiaoyan kaget saat mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Hua Yu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan sikap terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di Central Plains jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya. Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat, Yao Lao mengangguk. Segera, dia dengan tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Sekte Bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, kupikir kamu harus bisa menghadapinya, Yao Lao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan tablet giok putih krem terbang menuju Xiaoyan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari Sekte Bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Setelah Anda menyebut nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Xiaoyan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam tablet giok saat dia menerimanya.
Kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. Qinglin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semuanya melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka. Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Dozun bintang 7. Selain itu, Qinglin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang 1 Dozun tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa bertarung melawan elit bintang 6 Dozun. Iya, lebih baik Tian Huo Zunze tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter peri kecil memurnikan pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun dokter peri kecil yang menyedihkan juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali kau kembali, sepertinya kau akan melihat kekuatan keduanya melonjak. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi ketua Sekte Bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte Bunga sangat kuat. Jika dia mampu menjadi ketua, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar, saat suara lemah seperti semut tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Mystic Cloud Sekte dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia bersedia menjadi kepala Sekte Bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang, membungkuk dengan hormat ke Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiao Yan mencari Qinglin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia membuat Nalan Yanran memimpin jalan. Ketiganya bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di wilayah barat Central Plains. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Paviliun Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, Qinglin telah memanggil seorang ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, setelah meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menungganginya. Baru kemudian mereka menghindari kepahitan karena terburu-buru. Sebuah tubuh hitam besar meluncur melalui awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin deras yang rendah dan dalam akan muncul. Xiao Yan duduk di punggung ular itu. Meskipun tubuh Piton 9 tenang dalam tanah ditutupi dengan sisik licin dingin, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin kencang bertiup melewati telinganya, tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya dengan rapat. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam alisnya. The Bone Chilling Flame perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Jenis nyala api ini akan memberikan perasaan sedingin es yang sangat dingin. Namun, di dalam dinginnya es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiao Yan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, beruntung Xiao Yan telah menanam jejak spiritual ke dalam api dingin tulang saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiao Yan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. Bone Chilling Flame terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiao Yan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api dingin tulang. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki perlawanan yang samar-samar terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan, adalah secara bertahap membiarkan Bone Chilling Flame digunakan padanya, pemilik barunya, dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun,
Salah satu upaya pertama Xiao Yan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan Bone Chilling Flame terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiao Yan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api pendingin tulang di dalam tubuh Xiao Yan. Yang terakhir juga menguasai itu. Setelah bersama selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api dingin tulang. Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melonjak dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan menebak bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memperbaiki api dingin tulang segera. Kecepatan seperti ini mungkin bahkan Yao Lao tidak akan menduganya. Selama perjalanan berikutnya, Xiao Yan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Di bawah ketahanan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam api dingin tulang dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiao Yan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya samar saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya memalingkan pandangan mereka setelah melirik situasinya. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiao Yan ini selama periode waktu ini. Engah. Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Ini perlahan bergoyang dan benar-benar meresap ke kulit Xiao Yan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Mata hitam pekatnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam api dingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan ditaklukkan oleh Xiao Yan. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Menyusul lenyapnya nyala api, matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya tertutup lapisan fluoresensi samar. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan secara samar-samar di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil menghilangkan perlawanan dalam api dingin tulang ke arahnya, dalam jangka pendek ini selama beberapa hari. Saat ini, Bone Chilling Flame telah sepenuhnya bergabung denganku. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan api dingin tulang pasti akan sangat lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka, mereka pasti akan segera tiba di Sekte Bunga. Jelas itu bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Saya harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan, sebelum menelan dan memurnikannya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan Bone Chilling Flame yang terbakar dengan keras di antara alisnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di samping. Dia bertanya, berapa lama lagi kita bisa mencapai Sekte Bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kita telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga. Ya, King Lin, tingkatkan kecepatan sedikit dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara matanya menoleh ke arah King Lin dan berkata, ketika mereka semakin dekat dengan Sekte Bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan seperti apa sekarang. King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu berguncang dan kecepatan mereka meluncur di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan, yang lelah karena perjalanan, akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga melesat keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja melesat saat memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat melihat penghalang spasial ini. Sekte Bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte ini tampaknya tidak signifikan.
Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu pecah dan membentuk garis retakan spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan piton Nine Serene Deep Ground dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiao Yan. Mata mereka terpesona saat mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang sangat pekat menerkam mereka. Bagian dalam wewangian bunga semacam ini secara samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alami yang sangat kuat. Sungguh tempat yang misterius. Xiao Yan ada di udara. Dia melihat dunia ini yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Terkesiap kaget dan ekspresi muncul di wajahnya. Gunung bunga yang tak ada habisnya muncul di depan kelompok Xiao Yan. Pegunungan ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti lautan bunga. Saat angin bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Pemandangan ini tampak seperti surga. Betapa cantiknya. Wajah King Lin memabukkan saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari di langit secara samar-samar memiliki semacam orbit misterius yang khusus. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum berkata, ini adalah formasi pelindung sekte dari sekte bunga. Jika seseorang tidak memiliki cara untuk memasukinya, dia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasikan. Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka ini di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak seluruhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek dari bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum tipis. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar-samar dikeluarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong, ini pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku. Jangan salah jalan. Jika tidak, Anda akan tersesat di lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara gong ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebaliknya, butuh beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang ada di belakang, tertawa pahit saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di atas gunung. Bunga-bunga segar menghiasi itu. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah bujur sangkar besar yang terbentang. Alun-alun tersebut dibangun dengan menggunakan bebatuan hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa bertahan. Saat ini, ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Ada bunga yang dijahit dengan benang emas pada pakaiannya. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis secara samar-samar menunjukkan kekejaman. Seorang pria berdiri malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan wanita cantik ditarik di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti titik merah cerah di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar berkali-kali. Yun Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan berbunyi, mata panjang dari wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat teriakan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang berhamburan seperti air terjun dan mencapai pinggangnya.
Penampilan yang sangat cantik itu muncul seperti peri bunga di pegunungan, yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan dipenuhi dengan pesona dunia lain. Saat kedua matanya berputar, mereka sepertinya memiliki kejelasan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa dijelaskan dengan dua kata. Pesona tak tertandingi. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun Yun, yang telah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun. Beberapa tahun telah menyebabkan dia menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, menyebabkan dia menjadi semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Awan yang nyaman seperti keanggunan itu, menyebabkan cukup banyak sesepuh dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada poin ini saja, jelas ada celah besar antara kedua wanita ini. Pria yang tampak jahat di samping wanita berpakaian anggun, memiliki ekspresi panas berapi-api berkedip di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih. Kecantikan yang begitu indah, memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai keindahan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba tertuju pada Yun Yun, juga menyebabkan wanita berpakaian anggun itu mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang dalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, "Saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa Anda harus memaksa saya dengan cara yang begitu pahit?" Yun Yun mengernyitkan alisnya sedikit. Dia memandang wanita agresif berpakaian anggun dan berkata, jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan doki dari kepala sekte sebelumnya." Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu. Tidak disangka bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda pada posisi utama sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun dengan dingin berteriak, "Jika aku sadar bahwa Nenek Hua adalah kepala dari sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya." Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Adapun segel doki itu, telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya." Apa menurutmu ketua sekte ini takut padamu?" Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir sedang menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, "Yao Liang, serang denganku." "Yun Yun, Anda memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Sepasang suami istri bisa bertarung bersama." Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. "Jangan katakan bahwa saya menindas Anda. Jika Anda memiliki seorang pendamping, Anda juga dapat memanggilnya." Alis dari cukup banyak tetua bunga sekte dirajut sedikit, ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kepala sekte bisa menyerang. Saya tidak." Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit. Segera, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata tertegun. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. "Yun kecil, aku belum terlambat kan?" Banyak mata di alun-alun tercengang ketika mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin tentang alasan terjadinya ini. "Kamu Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Wajah Yun Yun memerah karena malu. Dia juga agak tercengang, saat dia menatap pria muda dengan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. "Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah kan?" Xiao Yan mengamati keindahan tak tertandingi di depannya ini. Ada kelembutan bawah sadar tambahan dalam suaranya. "Apakah ini Yan Ran?" Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang disalurkan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang cantik, dan berbicara dengan agak hati-hati, "Ini adalah sekte bunga. Bagaimana Anda bisa dengan sembrono menerobos masuk? Kamu sudah bersembunyi dariku bertahun-tahun. Seharusnya sudah cukup, bukan?" Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Siapa yang bersembunyi darimu?"
Siapakah yang telah datang? Beritahu saya nama Anda. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, tampaknya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun. Anda dapat memperlakukan saya sebagai teman Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia melihat yang terakhir dengan malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap kedua orang di seberang. Seseorang dengan kekuatan hanya bintang 2 Dosun juga berani bertindak arogan di sini. Diri mulia ini berpikir bahwa Anda lelah hidup. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian anggun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Rasa dingin, bagaimanapun, melonjak di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya agak tidak senang. Yun Yun, kamu sendiri pernah mengatakan bahwa kamu tidak punya pendamping. Namun, kamu akhirnya tidak dapat membantu dirimu sendiri, dan telah memanggil seseorang. Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Baiklah. Anda dapat membawa jika Anda suka. Jika tidak, Anda mungkin akan mengatakan bahwa kepala sekte ini menindas Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan berbicara, ketika Xiao Yan di samping menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun kaget saat mendengar nada tenang Xiao Yan. Matanya yang cantik mengamati pemuda di sampingnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Sebuah linglung muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di Central Plains, yang dipenuhi oleh para ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai. Iya, beberapa kata tertinggal di mulutnya sejenak. Pada akhirnya, itu akhirnya berubah menjadi suara yang rendah dan penurut. Secara alami tidak ada masalah jika Anda ingin bertanding. Namun, taruhan pertandingan ini tampaknya terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan warisan Doki dari Yun Yun. Namun, jika kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apa menurutmu ada hal-hal bagus di dunia ini? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Wanita berpakaian anggun itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa, jika ketua ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, tidak perlu pertandingan ini. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia berkata. Kamu berani. Apa yang Anda perlakukan sekte bunga saya sebagai tempat yang bisa Anda datangi dan tinggalkan sesuka Anda. Ekspresi wanita berbusana anggun berubah ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan marah, bahkan jika Anda dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, Anda akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidup Anda. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tidak menyerah saat dihadapkan dengan teriakan marah dari ancaman wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin. Paviliun bintang jatuh. Wanita berpakaian anggun itu terkejut ketika mendengar ini. Ekspresinya segera berubah sedikit saat dia berbicara dengan nada terganggu. Kamu adalah seseorang dari paviliun bintang jatuh. Sekte bunga juga telah mendengar tentang masalah paviliun bintang jatuh yang menghasilkan banseng elit. Dengan ahli dari hadiah kelas itu, paviliun bintang jatuh tidak perlu takut pada sekte bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa elit banseng dari paviliun bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Doki. Saya Xiao Yan. Guru saya adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya yang sudah tua, untuk menyapa para tetua dari sekte bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar sekte bunga. Teriakan nyaringnya menyebar saat mengandung beberapa doki, sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di pegunungan. Semua aura ini sangat kuat. Sepertinya mereka seharusnya milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua di sekte bunga, yang tidak menampakkan diri. Xiao Yan mungkin tidak takut dengan ahli lain dari sekte bunga. Namun, dia harus berhati-hati terhadap iblis tua ini. Xiao Yan.
Wanita berpakaian anggun itu dan ekspresi Yao Hua Langjun berubah sedikit ketika mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Murid Sekte Bunga dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiao Yan. Sekte Bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Xiao Yan. Ini sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu sangat perhatian. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi paviliun bintang jatuh. Segera setelah teriakan keras Xiao Yan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Setelah itu, matanya beralih ke wanita berpakaian anggun yang berubah-ubah dan tertawa samar. Hua Jin, karena Mr. Xiao Yan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia. Seorang wanita tua di sebelah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi penatua dari Sekte Bunga. Apalagi, statusnya sepertinya cukup bagus. Mendengar ini, wanita berbusana anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat. Jika kita kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi ketua Sekte Bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Kata Xiao Yan. Jadi kamu mengejar posisiku sebagai ketua dari Sekte Bunga. Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, saya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan menambah masalah lagi. Yun Yun di sampingnya juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya mengalihkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu telah merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hua padanya. Xiao Yan tertawa dingin. Kamu, benar-benar anak nakal berlidah tajam. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es, ketika dia melihat Xiao Yan bertingkah laku seperti itu. Namun, dia tidak menanggapi. Dia hanya seorang kepala sekte. Sejujurnya, tidak banyak sesepuh dalam sekte yang mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh Nenek Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan besar bahkan bukan gilirannya untuk mengambil posisi kepala sekte ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita tua sialan, saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang padaku bahwa tidak bisa melebihi 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu. Kemarahan membara dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya, ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba mengarah ke Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya mengepak perlahan. Dia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor itu setelah semua rumor. Mereka biasanya dibesar-besarkan. Selain itu, dengan kekuatan Douzun bintang 6-nya, hampir tidak ada orang, bahkan di dalam sekte bunga ini, yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiao Yan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan 4 bintang ini. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika dia memikirkan ini. Matanya berhenti pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yakinlah bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiao Yan akhirnya tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun, kamu harus mundur sedikit. Saya akan mengurusnya. Kamu sendirian. Yun Yun kaget. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain memiliki bintang 6 Douzun dan bintang 4 Douzun. Xiao Yan hanyalah seorang bintang 2 Douzun. Apakah dia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Anda baru saja mendapatkan kekuatan Douzun, dan Anda belum menyempurnakan yang mewarisi Doki. Anda pasti tidak akan menjadi tandingan mereka jika Anda bertarung santai, ini akan segera berakhir. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Doki yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, Doki ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini.
Kekuatannya sendiri pasti tidak cukup untuk menandingi Hua Jin itu. Yun Yun menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulutnya lagi. Dia hanya bisa mengangguk perlahan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur. Nyala api putih yang pekat perlahan bertahan di dalam matanya. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang tetua dari Sekte Bunga melambaikan lengan bajunya, dan berteriak keras ketika dia melihat suasana yang menegang. Setelah suara penatua dari Sekte Bunga itu terdengar, senyum sedingin es terangkat ke wajah Yao Hua Liangjun. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Doki yang luas dan perkasa tersebar ke segala arah. Diri terhormat ini akan melihat seberapa besar kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya. Bahu Xiao Yan bergetar saat dia melihat Yao Hua Liangjun bergegas dengan eksplosif. Sayap tulang hijau merah muncul. Kedua sayapnya mengepak dan tubuhnya tergesa-gesa menuju langit. Kecepatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun gagal total. Sungguh kecepatan yang cepat. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit setelah dia meleset. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang tergantung di langit, dengan sikap sedingin es. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Sebuah formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh boneka iblis langit dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Boneka iblis ya, Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel Yun Yun. Serahkan bocah ini padaku. Penghinaan melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dia melihat boneka ini. Dia menoleh ke arah Hua Jin dan berteriak. Dimengerti. Hua Jin mengangguk. Dia segera mengalihkan pandangannya yang tersenyum dingin ke arah Yun Yun. Kekuatannya sekitar bintang 4 dozun sementara Yun Yun hanya bintang 1 dozun. Ada celah besar di antara keduanya. Menyelesaikan yang terakhir hanyalah sesuatu yang akan berakhir dalam beberapa pertukaran. Pelacur, kepala suku ini akan melihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu. Kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin. Dia membalikkan pinggangnya yang halus dan langsung bergegas menuju Yun Yun. Majestic Doki melonjak ke segala arah. Cahaya keemasan merobek langit. Sebelum Hua Jin bisa muncul di depan Yun Yun, sosok yang kuat telah turun dari langit. Tinju yang berisi angin menakutkan menghantam kepalanya tanpa ampun. Dentang. Pertarungan tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin berubah sedikit. Gelombang Doki meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan tinju emas itu. Segera, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Wayang. Kekuatan menakutkan menyebabkan Hua Jin diguncang, sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Dia menyapu matanya dan memfokuskannya ke sosok emas di depannya. Hua Jin, kamu harus fokus menangani boneka itu. Aku akan menangkap bocah ini dulu. Boneka itu secara otomatis akan berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit mengalihkan mata dinginnya yang pekat ke arah Xiao Yan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau tua. Kipas angin melambai dan orang bisa mendengar angin liar menyebar di langit. Bilah angin yang luar biasa merobek langit dan bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melihat bilah angin itu bergegas. Sayap tulang di punggungnya mengepak, dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkan dia untuk mundur sejauh ribuan kaki, dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya. Dengan gerakan 3000 petir diaktifkan hingga batasnya bersama dengan penguatan sayap tulang, kecepatan Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pertempuran ini harus diakhiri dengan cepat. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam, saat dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel yang tidak biasa. Sementara segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga keluar dari tubuhnya menuju langit. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Petik 2. 3 teriakan keras terdengar. Aura Xiao Yan langsung melonjak di depan banyak tatapan tertegun. Dalam sekejap mata, itu sudah mencapai level bintang 4 dozun. Setelah melepaskan perubahan misterius 3 misterius Skyfire sampai batasnya, Xiao Yan tidak segera berhenti. Tangannya terkepal. 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan memuntahkan sekelompok api putih yang pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit, juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini meningkat secara instan. Beberapa keringat dingin telah muncul di wajah sejumlah orang.
Bahkan Doqi tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit ketika dia melihat 4 jenis api surgawi tergantung di depan Xiao Yan. Akhirnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa keempat jenis api ini pasti api surgawi yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, hal yang mengejutkannya adalah bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat bersamaan. Bukankah hanya satu hal seperti itu yang bisa ada di dalam tubuh seseorang? Aku tidak bisa terus membiarkan bocah kecil ini terus melepaskannya. Yao Hua Liangjun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap meskipun dia tidak yakin. Cahaya muncul dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas dan dengan kasar mengayunkannya ke udara. Angin pembelah besar. Teriakan baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam gelap segera terbentuk di ruang di depan kipas angin besar. Garis retakan ini seperti ular beracun spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, sebelum akhirnya menuju Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Xiao Yan tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus. Banyak bayangan di langit. Tubuh aslinya itu tersembunyi di bawah bayangan, menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun tidak dapat menemukan target. Selama Xiao Yan mengelak, 4 jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Itu adalah api teratai pemusnahan atau telapak penciptaan langit agung. Dari perspektif Xiao Yan saat ini, yang dapat dengan mudah mengendalikan api dingin tulang, yang pertama tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih mudah. Ini karena dia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menggabungkan sebelum melepaskannya seperti sebelumnya. Gugus api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiao Yan. Gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan keras bagaimana energi juga perlahan menyebar, menyebabkan energi seluruh dunia menjadi kekerasan. Yao Hua Liangjun, yang telah merasakan pemandangan ini, akhirnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dari penampilan cara ini, semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yao Hua Liangjun benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya. Segera, wajahnya menjadi hijau saat dia meraung dengan marah. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan amarahnya. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Di sisi lain, dia menggumpalkan teratai api dan menjaga keseimbangannya. Cukup banyak sesepuh dari Sekte Bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Meskipun kekuatan Yao Hua Liangjun melampaui Xiao Yan, dia masih tertipu oleh yang terakhir sampai wajahnya berubah pucat. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yao Hua Liangjun akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan, bahkan dengan kekuatannya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dengan mengandalkan kekuatan Douzun Bintang 2, dia sebenarnya mampu menyebabkan elit Bintang 6 Douzun menjadi tidak berdaya. Yun Yun di alun-alun juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, saat dia melihat bayangan yang berulang kali muncul di langit serta raungan marah Yao Hua Liangjun. Sulit membayangkan bahwa yang terakhir sebenarnya tidak dapat berurusan dengan Xiao Yan, mengingat kekuatannya. Orang ini telah meningkat sangat cepat. Yun Yun bergumam pelan. Ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Dousi. Namun, Dousi kecil saat itu, sudah memiliki kemampuan untuk menipu bintang 6 elit Douzun. Bajingan, Yao Chen benar-benar kehilangan muka karena memiliki murid sepertimu. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yao Hua Liangjun, yang tidak mendapatkan apa-apa, memiliki wajah yang begitu suram sehingga menakutkan. Raungan terus bergema di langit. Cara dia kehilangan dirinya menyebabkan cukup banyak murid Sekte Bunga diam-diam menjulurkan lidah mereka. Tidak disangka bahwa Yao Hua Liangjun yang anggun dan halus ini, benar-benar akan menjadi menakutkan saat dia marah. Xiao Yan, yang tidak pernah berhenti di langit, tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan Yao Hua Liangjun yang menderu. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, apakah kamu sudah cukup mengejar? Jika demikian, giliranku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, gugusan api di telapak tangan Xiao Yan bergejolak perlahan. Segera, teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam gugusan api.
Saat teratai api muncul, energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara berdengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api, menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan pecah di tengah-tengah suara retakan. Energi yang menakutkan. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi para sesepuh dari Sekte Bunga berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Doki tergagap. Segera, mereka bergandengan tangan, dan membangun penghalang Doki yang sangat kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yao Hua Liangjun. Wajahnya segera menjadi sangat jelek. Meskipun dia juga sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh yang hebat ini benar-benar akan mencapai tingkat seperti itu. Energi pemusnahan semacam itu bahkan menyebabkan dia menjadi takut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya berada di level bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melancarkan serangan setingkat ini? Bocah, kamu seharusnya tidak begitu senang secepat ini. Diri mulia ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Yao Hua Liangjun mengatupkan giginya dengan erat. Ekspresinya suram. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan sosok pengejarnya. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Majestic Doki melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera, itu berkumpul menjadi raksasa besar 1000 kaki. Raksasa ini sepenuhnya terbentuk menggunakan Doki. Luas dan mungkin Doki mengalir tanpa henti seperti lautan. Teknik langit mendalam, transformasi dunia Qi. Wajah Yao Hua Liangjun menjadi pucat saat raksasa itu terbentuk. Jelas, tindakan ini telah menghabiskan Doki dalam jumlah yang cukup menakutkan. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya sangat kejam saat menatap Xiao Yan. Teriakan padat yang agak serak keluar dari tenggorokannya. Diri mulia ini hanya akan melihat, apakah teratai api yang telah Anda buat setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari, atau transformasi dunia Qi diri terhormat ini lebih unggul.